Sequel lanjutan ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil penggemar Zidane bernama Jack yang sedang asyik menggiring bola menuju gereja di Kabupaten Tarascon, Prancis pada tahun 1956. Sesampainya di gereja, keterlambatan Jack langsung ditegur Pastor Noirette yang sebentar lagi akan memimpin misa, karena saat ini Jack akan ditugaskan menjadi putra altar dalam acara tersebut. Lantas agar tak membuang waktu, Jack langsung pergi ke basement untuk mengambil anggur merah atau disingkat Amer yang akan mereka gunakan dalam acara tersebut. Seusai acara, Jack yang mengembalikan botol Amer ke basement langsung heran saat bola yang ia tendang kembali ke arahnya. Di tengah kepanikan, Jack memberitahu Pastor Noirette tentang keanehan yang terjadi di basement. Tak cuma itu, mereka pun mendengar suara gedebruk aneh dari dalam gereja. Who's there? Astagfirullah! Sontak mereka pun kaget saat melihat suster mengerikan dengan mata menyala di dalam kegelapan. Lalu tiba-tiba my God! Bagaikan di Ultivalir, Jack pun syok parah saat melihat Pastor Noirette hangus terbakar. Sementara di luar gereja, sambil menenteng koper, Maurice yang dijadikan inang oleh Valak dengan santuinya berjalan meninggalkan tempat tersebut. Lalu, film pun baru dimulai. Beberapa hari setelah insiden tersebut, Suster Irene dan rombongan yang baru pulang membeli logistik tiba-tiba dipanggil suster kepala untuk menangani besti bangornya yang bernama Debra. Sesaat kemudian, Irene yang tidak ingin suster kepala darah tinggi menghadapi bestinya langsung beranjak menghampiri si senja Debra yang sedang asyik nyebat jarcok. Kemudian, Irene pun meminta Debra untuk menghentikan kebiasaan ngudutnya dan menuruti aturan yang ada. Akan tetapi Debra seakan tidak peduli. Terlebih ia masih belum ikhlas setelah dipaksa ayahnya menjadi seorang suster. Hingga sesaat kemudian, Debra menanyakan alasan Irene yang rela mengabdikan diri sebagai suster. Mendengar hal itu, Irene tiba-tiba teringat masa-masa indah bersama ibunya ketika masih kecil. Dan Irene hanya berkata, mungkin ini adalah jalan hidupnya dalam mengabdikan diri. Singkat cerita, saat para suster berkumpul mengupas kentang, seorang suster sepuh menceritakan kisah iblis Valak yang terjadi di biara Sainkarta 4 tahun lalu, di mana dalam kejadian tersebut, iblis Valak yang terbebas dari gerbang neraka melakukan tipu daya dengan mengambil wujud seorang suster untuk bisa keluar dari biara Sainkarta yang mengurungnya. Dan menurut kabar, setelah para suster mengorbankan diri untuk menahan si iblis, Vatikan mengutus seorang pastor dan suster magang untuk mengakhiri teror tersebut. Di saat itu pula, Irene yang datang langsung terdiam saat mendengar kisah dari si sepuh. Lantas si sepuh menambahkan, jika dua utusan itu akhirnya berhasil menyegel si iblis menggunakan darah suci, hingga setelah insiden tersebut, Vatikan mengangkat si pastor menjadi seorang uskup. Namun katanya, si suster mengalami trauma parah sampai-sampai harus dirawat di RSJ. Mendengar gosip tak benar tentang dirinya, Irene hanya bisa terdiam. Di keesokan harinya, scene beralih pada asrama putri yang berada di Kabupaten Aix-en, di mana kali ini Maurice bekerja sebagai pesuruh di asrama itu. Kemudian sambil bekerja, Maurice menyapa seorang guru cantik bernama Kate bersama anaknya yang bernama Sophie. Rupanya di tempat ini Maurice dekat dengan seorang janda muda anak 1.
Di jam istirahat, Sophie terlihat menghampiri Maurice untuk memberikan gelang spesial buatannya. Namun seperti biasa, trio geng so asik yang dipimpin oleh Sally langsung merebut gelang tersebut. Meski Maurice meminta untuk dikembalikan, namun Sally yang ingin mencari masalah malah menghina Maurice yang hanya seorang babu asrama. Melihat Madame Lauren datang, para murid yang terdiam langsung disuruh untuk kembali ke dalam kelas. Kemudian, Madame langsung meminta Maurice untuk membersihkan ruangannya yang akhir-akhir ini penuh dengan kecoa. Captain, wait. Bagaikan Pak Tarno, entah bagaimana caranya Maurice bisa membawa gelang yang direbut Sally. Dan setelah memakai gelang tersebut, Maurice menyuruh Sophie untuk kembali ke kelas. Di siang harinya, seorang gadis tomboy bertopi copet terlihat membereskan suplai makanan yang dipesan kepala sekolah. Setelah selesai menjalankan tugasnya, si tomboy yang akan pulang tiba-tiba kepo saat mendengar suara di dalam WC. Malang sekali, hanya karena kepo, si tomboy pun harus mokad. Di malam harinya, Irene yang terbangun diberitahu suster kepala jika ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Seolah mendapat petunjuk dari mimpi, Irene yang terbangun langsung mengalami mimisan. Di keesokan harinya, saat Irene melakukan doa pagi, ia pun diberitahu suster kepala jika ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Sesampainya di ruang makan, Irene langsung diberitahu Dewan Konsil Vatikan tentang insiden tewasnya pastor-pastor dan suster-suster yang tidak wajar. Mereka pun mengungkapkan jika teror ini seolah mempunyai pola, berawal dari timur Romania yang merembet ke negara-negara lain di bagian barat. Hingga 1 bulan yang lalu, hal itu terjadi di Tarascon, Prancis yang menewaskan seorang pastor dengan kondisi terbakar. Mereka pun yakin jika iblis falak yang sempat Irene hadapi telah berhasil keluar dari biara Sainkarta. Mendengar hal itu, Irene yang ketakutan meminta Dewan Vatikan untuk menghubungi Pastor Demian. Namun sayangnya, Pastor Simon mengungkapkan jika Pastor Demian telah meninggoy akibat penyakit mencret akut alias kolera. Dan kini, Dewan Konsil berkata jika hanya Irene yang bisa mereka harapkan untuk mengatasi hal tersebut. Terlebih saat ini, Vatikan berharap Irene bisa melakukan keajaiban seperti yang ia lakukan di biara Sainkarta 4 tahun lalu. Mendengar pembicaraan penting itu, Debra langsung kaget. Ia pun tidak menyangka jika suster yang diceritakan si sepuh merupakan bestinya. Singkat waktu, akhirnya Irene menerima tugas berat yang Vatikan berikan seorang diri. Lalu tiba-tiba ia pun kaget saat Debra malah mengikutinya. Lantas Debra berkata jika ia hanya ingin melihat keajaiban yang orang-orang ceritakan pada Irene. Terlebih menurutnya, keajaiban yang Irene alami di gereja Sainkarta masih sulit ia terima dengan akal sehat. Mendengar hal itu, Irene berkata jika keajaiban yang ia alami merupakan sebuah mukjizat yang hanya bisa dipercaya dengan keimanan. Lantas mau bagaimana lagi? Irene pun berharap jika tugas yang kini akan mereka lakukan bisa membuat Debra menemukan arti keimanan yang sesungguhnya. We shall not harm thee, Helena. No, sir. Just getting into character. Yeah. Need some help? Relax, Sophie. Di perpustakaan, Sophie kembali mendapat gangguan dari geng Sally yang mengajaknya pergi ke kapel terlarang. Meskipun menolak, Sophie yang terus dipaksa tak bisa menolak ajakan geng Sally yang so asik dan si paling berkuasa. Madame says the chapel is off limits.
Sesampainya di ruang utama yang terbengkalai, Sally mengajak Sophie untuk melakukan permainan menantang iblis, di mana dalam permainan itu, Sophie disuruh untuk menatap mata domba badut yang terukir di kaca hias. Lantas saat permainan dimulai, Sally diminta untuk tidak memalingkan pandangannya dari mata domba badut yang merah. Kalau tidak, iblis domba akan datang meneror Sophie. Namun tanpa ia sadari, Sally dan gengnya malah mengendap-endap meninggalkan Sophie seorang diri. Tanpa diduga, permainan yang Sophie lakukan justru membuat sosok Falak muncul. Sophie? Untung saja Sophie tidak tertimpa patung, dan saat Sophie keluar dengan keadaan syok, Maurice yang menduga Sophie kembali dibuli langsung membacoti kelakuan geng Sally. Setelah membuat leluhur dunia perbulian kena mental, Maurice pun berusaha menenangkan Sophie yang ketakutan. Hingga sesaat kemudian Kate yang datang langsung mengajak Sophie kembali ke kelas. Sister Astrid? Sementara di sisi lain, Irene dan Debra yang sampai di Kabupaten Tarascon langsung mendatangi gereja tempat tewasnya Pastor Noiret. Ditemani Suster Astrid, ia pun mengungkapkan jika setelah insiden tersebut, para jemaat sudah enggan beribadah di gereja ini lagi karena mereka menganggap gereja ini sudah dikutuk. Di saat itu pula, Irene yang melihat bekas bakaran tiba-tiba merasakan sesuatu. Sister? Meski tak begitu jelas, namun Irene seakan mendapat petunjuk dari kemampuan spesial yang ia miliki. Di ruangan Pastor Noiret, Debra pun merasa ngeri saat melihat lukisan wanita tanpa mata terpajang di tempat tersebut. Lantas, Irene mengungkapkan jika lukisan itu merupakan sosok wanita suci bernama Saint Lucy, di mana Saint Lucy tewas dengan mata yang dicopot setelah sekte sesat penyembah iblis gagal membakar tubuhnya. Di ruangan selanjutnya, Suster Astrid berkata jika di malam tewasnya Pastor Noiret, ada seorang bocah bernama Jack yang menjadi saksi dari kejadian itu. Di tengah keheranan, Suster Astrid menambahkan jika sehari sebelumnya pihak gereja menugaskan seorang tukang dari Rumania untuk membetulkan genting gereja yang bocor. Dan saat ditanya siapa namanya, tukang bangunan itu bernama Maurice. Singkat cerita, setelah mengetahui hal tersebut, Irene seakan tidak percaya jika Maurice telah dijadikan inang oleh iblis Falak. Dan saat Debra penasaran, Irene berkata jika Maurice merupakan seorang pemandu di Saint Karta yang telah menyelamatkan hidupnya setelah berhasil menyegel si iblis. Dan kini jelas sudah jika sebelum disegel, iblis Falak menyimpan sebagian dari jiwanya ke dalam tubuh Maurice. Sementara di sisi lain, Maurice yang sedang farming tomat dihampiri Kate yang berterima kasih telah menolong anaknya dari kapel terlarang. Di tengah rasa canggung, Maurice yang penasaran menanyakan alasan tempat tersebut ditutup. Lantas Kate menjelaskan jika tempat tersebut ditutup permanen oleh Madame Lauren setelah insiden kematian anaknya yang bernama Cedric. Ketika itu, Cedric yang bertugas sebagai putra altar tewas mengenaskan tertimpa reruntuhan. Setelah menceritakan kejadian tragis itu, Kate pamit untuk kembali mengajar. Lantas setelah Kate pergi, Sophie yang sedang nongkrong tiba-tiba heran saat melihat tingkah Maurice yang aneh. Sesaat kemudian, Sophie pun heran saat ibunya memanggil dan seolah mengajaknya menaiki tangga. Mom? Aneh sekali, tiba-tiba saja Sophie diperlihatkan masa depan saat Falak ngejogrok di lorong rumah Ed dan Lauren di film Conjuring 2.
What's next? Di malam harinya saat Debra mengurus reservasi hotel, Irene memutuskan untuk mencari udara segar. Jacques? Menyadari bocil ini adalah Jack, Irene langsung menanyakan keberadaan tasbih suci milik Pastor Noiret. Namun belum sempat menjawab, Jack yang sedang bermain langsung pergi bersama kesebelasannya. Jacques! Wait! Saat si bocil menghilang, keanehan pun terjadi di sebuah lapak majalah lecek. Bagaikan siluet Cristiano Ronaldo yang harus disipit-sipit, tiba-tiba saja majalah lecek ini membentuk sosok Falak. Hingga sesaat kemudian Irene mendengar suara aneh yang mendekat. Tiba-tiba saja Irene mendapat penglihatan dari sebuah ritual sekte sesat pada sosok wanita yang diduga adalah Saint Lucy. Dan karena dahsyatnya tekanan mental, Irene pun akhirnya pingsan. Irene! Irene! Sementara di sisi lain, Madame Lauren yang sedang mendoakan mendiang anaknya tiba-tiba mendengar bunyi rantai di lorong asrama. Tiba-tiba saja Lauren mendengar suara anaknya dari dalam kapel. Dan lagi-lagi, karena penasaran ia pun nekat untuk mengeceknya. Betapa syoknya Madam saat sekelebat melihat penampakan mendiang anaknya. Sontak Lauren pun terperangah saat melihat sosok cerdik muncul di hadapannya. Di tengah rasa tak percaya, tiba-tiba malang sekali akibat kekepoannya, Madame Lauren pun harus tewas setelah babak belur digaplok senjata Popeus. Di keesokan harinya, akhirnya Irene tersadar setelah diperiksa seorang mantri panggilan. Lantas Irene yang panik mengungkapkan jika semalam ia mendapat penglihatan aneh bertemu dengan sosok wanita yang memiliki mata bercahaya sambil menyodorkan sebuah relik aneh. Ia pun merasakan kekuatan besar yang tersimpan dari dalam relik itu. Dan kini, ia pun curiga jika iblis falak yang merasuki tubuh Maurice sedang mencari keberadaan benda tersebut. Lantas setelah mendengar hal itu, Debra pun teringat dengan tasbih suci yang ia terima dari si bocil Jack ketika Irene pingsan. Dan saat melihat simbol aneh di tasbih Pastor Noiret, Debra pun merasa tidak asing. Lantas ia langsung beranjak untuk mengecek foto-foto korban yang Dewan Vatikan berikan. Look. Melihat kesamaan simbol dengan para korban, Irene yang mendapat titik terang langsung mengajak Debra untuk menemui gurunya. Sementara di asrama putri, Kate yang akan pergi mengajar tiba-tiba heran saat melihat pintu kapel yang terbuka.
Sontak Kate pun syok parah saat melihat jasad Madame Lauren tergeletak dengan kondisi yang mengenaskan. Singkat cerita, saat tim forensik melakukan evakuasi, Sophie dan para murid terlihat syok saat melihat kejadian itu. Excuse us. I'm so sorry. Thank you. Setibanya di gedung arsip Katolik, kedatangan mereka disambut oleh Pastor Riley. Hingga sesaat kemudian, sambil memegang tasbih suci yang Irene berikan, Pastor Riley mengungkapkan jika simbol yang ada di tasbih ini merupakan simbol keluarga Saint Lucy. Mendengar hal itu, Irene pun akhirnya yakin jika sosok wanita dalam penglihatannya adalah Saint Lucy. Dan kini, Irene menyadari jika si iblis falak sedang mengincar mata suci milik Saint Lucy. Di tengah pusingnya berteori, si pastor pun berkata jika mungkin saja iblis falak dulunya adalah seorang malaikat yang Tuhan keluarkan dari surga setelah melakukan pemberontakan, hingga kemampuan spesial yang mereka miliki dicabut oleh Tuhan dan dianugerahkan pada orang-orang suci pilihan, yaitu Saint Lucy. Dan itulah sebabnya iblis falak menghabisi setiap keturunan Saint Lucy. Menyadari hal itu, Irene pun yakin jika saat ini iblis falak sedang berusaha mengembalikan kemampuan sucinya yang telah Tuhan ambil. Dan jika si falak berhasil mengambil matanya, kemampuannya akan semakin unstoppable. Namun Pastor Riley yakin jika Irene yang seorang utusan Vatikan mampu membuat keajaiban dan mengembalikan si iblis ke neraka, seperti yang pernah ia lakukan di biara Saint Carta. Hingga dari catatan yang ia temukan, Pastor Riley memberitahu lokasi relik suci itu disimpan, di mana seorang biarawan kapel Saint Mary menguburnya di masa lalu. Dan kapel tersebut kini beralih fungsi menjadi asrama putri di Kabupaten Aksien. Di tengah perjalanan menuju asrama putri, Irene pun curhat tentang semua kenangan indah bersama ibunya kepada Debra, di mana ibunya selalu mengajarkan kemampuan spesial yang ia dapat secara langsung dari garis keturunan si ibu. Akan tetapi ayahnya menganggap kemampuan spesial itu sebagai kelainan, hingga si ayah memasukkan si ibu ke rumah sakit jiwa. Tak cuman itu, si ayah yang mengetahui Irene memiliki kemampuan yang serupa langsung memasukkan Irene ke biara dan menjadi seorang suster seperti saat ini. Sementara di asrama, Sophie yang menjadi kambing conge terlihat bahagia saat melihat ibunya berdansa romantis dengan Maurice. Tapi tiba-tiba betapa syoknya Maurice saat kembali bertemu dengan suster Irene. Hingga di tengah kepanikan, Maurice berusaha menenangkan Kate dan Sophie. Get away from them! Betapa syoknya Maurice saat Irene mengatakan jika si iblis falak sebenarnya bersarang di tubuh Maurice. Di tengah rasa tak percaya, Irene pun meminta maaf karena semua ini terjadi akibat Maurice berusaha untuk menyelamatkannya. Lantas di tengah kesedihan, tiba-tiba terjadi sesuatu. Sister. Oh my god. Saat Maurice dikuasai iblis falak, Irene yang panik berusaha untuk menghentikannya. Irene, are you okay? Demon! Leave this man! Setelah berhasil melumpuhkan Maurice dan mengikatnya, Irene langsung mengajak Debra untuk segera menemukan relik Saint Lucy. Hingga setibanya di kapel, Kate dan Sophie menemani mereka melakukan pencarian. Di tengah pencarian, Sophie yang trauma mengungkapkan jika gambar domba badut di kaca merupakan perwujudan dari sosok iblis, di mana mata si domba akan berubah merah saat terkena sinar matahari. Mendengar hal itu, Irene malah merasa jika hal itu adalah sebuah petunjuk.
Setelah menemukan titik petunjuk, Irene langsung membongkar lantai kapel. Sontak Sophie pun panik saat gambar domba badut tiba-tiba menghilang. Bersamaan dengan hal itu, iblis falak yang merasakan keberadaan mata suci berhasil melepaskan diri. Selang beberapa saat, setelah cukup dalam menggali, akhirnya Kate dan Irene berhasil menemukan wadah relik mata suci Saint Lucy. The eyes of Saint Lucy. Sementara di asrama, Sally si ketua geng tiba-tiba panik saat mendengar suara aneh di lantai atas. Dan gobloynya, ia yang ketakutan malah menyuruh Christy untuk mengeceknya. Meski merasa ngeri, Christy yang tidak ingin dikeluarkan dari geng mau tidak mau menurut saja. Di saat itu pula, Debra yang akan kembali tiba-tiba heran saat melihat Christy yang ketakutan. Untung saja Debra berhasil menyelamatkan Christy dari kejaran iblis domba. Di tengah situasi mencekam, para penghuni asrama pun panik saat mendengar gedoran yang begitu keras. Sementara di sisi lain, Suster Debra dan para murid terlihat ketakutan saat mendengar langkah kaki si iblis domba yang semakin mendekat. Dirasa si iblis telah pergi, Sally mengajak semuanya untuk kabur melalui lubang ventilasi. Sementara di sisi lain, Sophie yang ketakutan bersembunyi di ruang penyimpanan Amer. Hingga sesaat kemudian, Falak yang berpura-pura membujuk Sophie untuk keluar. I'm your friend. Sophie. I hurt you. Sementara itu, Irene yang baru sadar langsung berlari mencari keberadaan Sophie. Setelah Maurice terjun bebas, Sophie pun bergegas mencari bantuan. Di saat itu pula, Irene pun panik saat melihat gudang yang hancur berantakan. Tapi untungnya, Sophie datang dengan keadaan selamat dan langsung memberikan mata suci. Lalu tiba-tiba... Meski sempat ragu, namun berkat bantuan mata suci, Irene berhasil mengakhiri teror iblis Falak. Terlihat Irene tak bisa menahan kesedihan saat melihat Maurice yang terkapar. Oh my god! Tanpa diduga, keraguan-raguan Irene membuat si iblis Falak kembali bangkit.
Astagfirullah. Kini iblis falak berhasil mendapatkan kembali kekuatannya dengan sempurna. Sementara di asrama, pelarian para murid terhenti saat mendengar suara langkah si domba. Save me, oh God. Look at me. Tanpa diduga, ternyata Irene merupakan keturunan langsung dari Saint Lucy. Are you okay? Di tengah kepanikan, Irene dan Debra berusaha menyelamatkan Sophie dari kejaran Maurice. Saat Maurice mendapat sedikit kesadarannya, Irene langsung mengajak Debra untuk berdoa dan membangkitkan mukjizat. The blood of the new and never so that your sins may Victims must be her descendants. Amen. Tanpa diduga, berkat mukjizat yang Irene dapatkan, ia berhasil mengubah gentongan Amer menjadi darah suci. Hingga akhirnya mereka berhasil memusnahkan iblis falak. Bersamaan dengan hal itu, Maurice pun akhirnya bisa terlepas dari pengaruh iblis falak. Singkat cerita, beberapa hari setelah insiden tersebut, Suster Irene pun terlihat mengajak Maurice jalan-jalan di sekitaran asrama. Di saat itu pula, Sophie dan Kate tak bisa menahan rasa bahagia saat melihat kondisi Maurice yang semakin membaik. Lantas di tengah kebahagiaan, Sophie langsung mengajak Maurice dan si ibu masuk ke dalam asrama. Namun saat Maurice pergi, sambil memegang tasbih suci, Suster Irene seolah merasakan hal yang mengganjal masih terbersit di benaknya. Singkat cerita, entah beberapa tahun setelah insiden tadi, pasangan paranormal Ed dan Lauren menerima telepon dari seorang pastor yang menugaskan mereka untuk meruqyah seseorang. Kira-kira siapakah dia? Friends called him French. Spoke some of the best Latin I'd ever heard. And within his body. Which brings me, infestation.